Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, jadi katanya minta bantuan ya sama saya. Ya baiklah, saya buatkan videonya. Nah, yang pertama, jadi Mas kan katanya baru user saja ya, baru di package user saja yang baru sudah dibuat. Dan sebenarnya kan kalau kita ngeliat dari punyanya Pak Rosidin, di mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 itu menurut saya sudah lengkap Mas, tapi ya ada juga sih yang kurang lengkap. Sebentar kita lihat. Ini saya juga belum dikirim sih sebenarnya. Nah, dari semua video yang di sini, ini sebenarnya kita juga udah cukup Mas. Kalau Mas misalkan buat user satu aja dan udah bener-bener bisa input datanya semuanya itu udah bisa, saya yakin Mas bisa bikin yang dosen dan juga mahasiswanya seperti itu. Nah, untuk yang mahasiswa akan saya buatkan, tapi untuk yang dosen, nah ini yang dosen, saya akan kasih lihat saja Mas itunya. Ini yang dosen, ini di aja. Dosen DAO, dosen apa? Dosen tabel, dosen. Oke. Saya lihatin frame dosennya dulu. Saya buat desainnya seperti ini. Di sini tabel, cari data, spektator, ini label, spektator, buton tambah, hapus, tambah, ubah, hapus, sekarkan. Di sini inputan IDN, nama lengkap, nomor kontak dan juga email. Nah, di sini saya udah juga bisa dilihat di sini. Itunya emailnya, nama variabelnya seperti ini. Ini akan nanti penting Mas namanya. Dan juga butonnya juga penting. Daftar login dulu, input cari. Nah, ini juga penting, buton tambah, buton ubah, buton hapus. Yang penting diganti. Kalau teks mah terserah Mas aja maunya gimana, terserah. Ini juga saya kodenya adalah ini, tabel dosen. Nah, lalu untuk source code-nya sih seperti ini, bisa lihat dari awal ya. Saya akan scroll dari sini saja. Nah, gini aja. Nah, sekarang nanti Mas silakan di pause sendiri aja untuk yang dosennya ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena saya yakin harusnya di videonya Pak Ros ini sendiri Mas sudah paham. Harusnya seperti itu. Kalau dari saya juga memperhatikan gitu ya. Soalnya kenapa menurut saya videonya Pak Ros ini itu sangat kompleks, sangat bagus. Bisa buat belajar juga walaupun kurang komplit sebenarnya untuk CRUD-nya gitu kan. Kurang komplit doang sih sebenarnya. Ini terusnya Mas kalau misalkan udah buat semua yang di sini, jangan lupa Mas ini dulu dicoba sebelum dicoba dalam ini, dalam tes CRUD-nya dicoba dulu Mas, jangan lupa tes CRUD-nya ya. Kalau saya sudah saya coba gitu kan, menggunakan dosen sudah, dan database-nya seperti mana salah kedua. Nah, untuk database sendiri ya sama seperti ini. Ini untuk dosen, ini untuk mahasiswa. Ya nggak jauh beda, malah sama, lebih tepatnya sama. Ini sama ya. Oke, saya mulai buat dulu dari database mahasiswa. By the way Mas, saya di sini menggunakan Laragon. Kalau Mas pakai Laragon, silahkan cari sendiri. Di sini ada Laragon. Kalau saya pakainya apa sih namanya, Laragon. Kalau Mas pakai XAMPP bisa XAMPP, terserah. Tapi biasanya apa bakalan populer pakai ini, tapi saya yakin Laragon juga pasti akan populer. Tapi saya percaya sama Laragon karena bagus. Nah, di sini ini tampilan Laragon dalam database-nya, tinggal di open sayanya.
Kalau mau kamu belajar tentang Aragon, silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, saya skip aja. Oh iya, jangan lupa Mas untuk mengoneksikan juga ya ke database-nya di sini. Koneksi database, cek koneksinya jangan lupa ini. Dan ya? Nah, library-nya ini jangan lupa ditambahkan kalau misalkan belum ada. Itu buat tesnya. Kok malah mikrofon? Nah, sudah hilang. Saya jalankan lagi kan. Saya buka Aragon database. Nanti bentuknya seperti ini. ID SQL ya. Nah, saya buat di sini, saya buat baru kan DB simak ya. Tabel TBL MHS. Sebenarnya kalau tabel ini boleh ngasal sih Mas. Tabel boleh ngasal. Nah, di sini nil salah. Mahasiswa koma nil koma nama lengkap koma nomor kontak koma email. Oke. Nah, saya buat di sini id-nya mahasiswa id MHS ya. Yang ininya saya buat dia sebagai jangan nanti dulu. Kita buat di sini name. Ini kita buat sebagai varchar ya. Kenapa varchar? Biar dia di sini jangan biar kompleks, biar semuanya bisa diinputkan gitu varchar. Kecuali kalau ini ID kita buat dia primary key. Nah, saya sudah primary key dan di sininya adalah auto increment. Oke. Lalu apa? Nah, tambahkan lagi di sininya adalah tadi name nama lengkap di sininya nomor kontak email. Ini saya buatnya sore ya Mas, maaf tadi ada something yang salah jadi saya harus buatnya sekarang, enggak sore, sekarang jam 16. Simpan, saya buatnya varchar semua sengaja. Nah, tabel MHS ya sudah dibuat. Sekarang mana nih? Koneksi. Nah, oke, kita langsung aja bikin. Di sini dosen sudah, peserta sudah, mahasiswa ya. Kita sebagai contohnya kita buat lihat di dosen. Pertama kita buat apa? Pertama kita buat frame. Kita buat sama seperti di sini ya Mas, ada itunya berarti adalah nah bukan Japanese from atau F from, kayaknya F from. Kita lihat lagi seperti ini F from, frame from. Nah, fromnya ini kita buat sama aja frame MHS mahasiswa ya, MHS itu mahasiswa. Nah, terserah Mas tampilannya bagaimana. Oke, sudah. Tinggal terus editnya bagaimana Mas. Saya biasanya ini ganti dulu, namanya adalah pengolahan data mahasiswa. Pengolahan mahasiswa aja lah. Mahasiswa biar cepat. Ininya kita ganti, saya suka sama font viral code plain 24. Kita buat di tengah-tengah.
buah nggak tengah. Tengah, center please. Nggak mau. Sudah. Tulisnya kita buat spektator, di sini untuk garis. Oke, sudah. Terus kita buat label. Dua. Labelnya yang pertama di sini adalah name. Kita buat di sini label name juga. Nanti ini ada gunanya mas, saya buat dikasih nama juga labelnya ya, karena saya suka. Lalu ininya Viraport Play 12. Pokoknya bulat aja biar terlihat gigit. Sip. Oke, kita duplikat di sini. Namanya menjadi wajah tadi sih. Name, nama lengkap ya, nama lengkap. Nama lengkap. Oke. Encode. Oh, gini aja. Ini hapus dulu. Name sama text field. Text fieldnya di sini kayaknya cocok. Ini namanya input name. Oke, property textnya hapus, widthnya panjang, terusnya button, sini tambah. Saya akan samakan aja sama yang di frame dosen tadi. btn tambah. Oke, nah baru di sininya kita duplikat. Nah, ke bawah. Ininya name. Bukan, itu nama lengkap. Nama lengkap ya. Lalu yang ininya adalah input NL ya, saya tulis NL nama lengkap. Yang ininya saya ganti menjadi btn ubah. Kita teksnya ganti ubah. Nah, kegedean. Dan tambah kecil aja cukup. Nggak perlu gede-gede. 1, 2, 3. Kita duplikat lagi. Diganti nomor kontak. Di sininya label NK, nomor kontak aja, berarti ini buka belum ya. 2 NL. Saya cari yang cepat aja mas, sebenarnya ini mudah juga sih, terserah mas aja maunya gimana. Hapus. Kalau menurut mas jelek tatanan saya, masih bisa ganti sendiri, silahkan. Duplikat lagi. Di sini adalah email. Yang di sininya adalah input email. Di sininya btn segarkan. Jadi kenapa saya segarkan? Karena bahasa Inggrisnya refresh adalah bahasa Indonesia refresh adalah segarkan. Jadi segarkan. Sudah, terusnya kita buat copy lagi di sini. Salah. Duplikat lagi buat apa? Buat cari, buat si btn cari. Ini di sini. Ini segini.
fullkan dan kasih spektator di sini. Ini dan ininya tarik ke atas. Ininya input cari. Input cari. Sudah, yang ini saya ganti cari. Code-nya diganti label cari juga. Oke, sudah 15 menit rata. Jadi saya jadi potong beberapa bagian aja mas ya, biar gampang uploadnya juga. Tapi sebelum itu saya selesaikan dulu ininya. Lalu tabel field di sini. Udah ya nih. Saya langsung dari atas ke bawah, tarik. Nah gitu, cara dari atas ke bawah, baru tarik bawahnya. Seperti ini. Oke, baru dilihat dulu di run. Menurut mas sudah bagus belum? Misalkan segini. Nah, ini seperti ini. Misalkan ini juga ada scrollnya di sini. Nah, misalkan segini atau kurang bagus atau kurang bagus desainnya, terserah mas desainnya seperti apa. Ini saya save dulu. Mungkin ini dulu aja satu. Sampai ketemu di video selanjutnya mas.